Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kita Harus Bersaksi. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika bertugas di paroki Sidikala, Sumatera Utara, saya baru tahu kalau setiap orang Batak itu memiliki marga yang tertentu dan berbeda-beda menurut garis laki-laki. Ada orang Batak Toba, ada orang Batak Karo, ada orang Batak Simalungun, dan ada orang Batak Pak-Pak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan diberi tambahan marga di belakang nama mereka. Kalau orang Batak akan saling berkenalan, maka mereka akan bertanya, siapakah marganya? Bukan siapa namanya. Isedo margamu? Bukan. Isedo goarmu? Sebagai pendatang dari NTT, hal ini menjadi pengetahuan baru. Hal yang menarik untuk saya, bahwa mereka sangat bangga akan status mereka sebagai orang Batak dengan marga tertentu itu. Mereka akan menjawab, marga saya Simatupang, atau Silalahi, atau Sigalinging, dan sebagainya. Dan mereka sering berkumpul menurut marga mereka tersebut dimanapun dan kapanpun. Mereka diterima karena marganya itu. Saudara-saudari terkasih, saya mencoba memahami cara berpikir orang Batak ini dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saya orang Katolik atau
saya orang Kristen. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Kita dikenali orang karena identitas kekristenan kita. Bisa melalui nama baptis yang kita sandang, bisa melalui keterangan yang tertulis dalam KTP kita. Agama Katolik atau agama Kristen, apa itu cukup? Ya, tetap itu sangat minimalis. Kita tidak cukup sudah dibaptis, melainkan kita harus memberikan kesaksian hidup yang benar sebagai orang Katolik, mendengarkan firman Tuhan Yesus dan menghidupinya juga. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan himbauan dan pesan yang penting untuk diperhatikan oleh umat perdana pada masa permulaan berkembangnya ajaran baru Tuhan Yesus. Bahwa orang harus mengakui bahwa Yesus yang telah mereka salibkan itu, ia sudah bangkit dan ia telah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Bahwa mereka harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia sebab ia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia akan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya dan bahwa mereka akan beroleh hidup yang kekal dalam namanya. Dalam Kisah Para Rasul, kita bisa menemukan catatan sejarah bagaimana para rasul dan pengikut Yesus bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari wafat setelah ia disalibkan. Santo Stefanus, murid dan diakon serta martir pertama, dengan sangat berani, sangat bersemangat, dan sangat gigih memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Para pemuka agama Yahudi menolak kesaksiannya dan mereka menganggap Stefanus telah menodai kemudian agama Yahweh. Lalu mereka melaksanakan perintah hukum Taurat dan mereka merajam Stefanus dengan melemparinya dengan batu. Ia pun wafat karena imannya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya ada sejumlah martir yang mengikuti jejak Stefanus. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya Stefanus, tetapi juga rasul-rasul lain seperti Petrus dan Paulus. Mereka ditangkap dan dipenjarakan, tetapi mereka memilih setia kepada imannya. Mereka yakin betul akan firman Tuhan Yesus yang akan mengakui mereka di depan Bapanya yang di surga. Perjalanan sejarah mencatat bahwa banyak saksi iman yang wafat dan berguguran dari tahun ke tahun dan dari abad ke abad karena membela iman mereka akan Yesus yang diimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apakah firman ini masih juga berlaku untuk kita? Jawabnya, ya. Kita sudah dibaptis, maka kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Kita sudah menerima krisma atau sakramen penguatan
oleh Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Kita juga harus memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Caranya, hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Lakukan kebaikan dan jauhi kejahatan. Kasihilah sesamamu, juga orang yang memusuhimu. Doakan mereka seperti teladan Tuhan Yesus sendiri. Dan bersaksilah, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku siap bersaksi tanpa malu dan berani bersaksi akan imanku kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah memberikan kepastian bahwa kami akan dibelanya di hadapan-Mu kalau kami tidak malu bersaksi tentang Dia di muka manusia. Tambahkanlah iman kami dan kuatkanlah kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.